Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server dan juga pengujian di DHCP client, gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, kita memastikan dulu komputer atau laptop kita itu terkoneksi dengan internet, ya. Ini kebetulan laptop saya belum connect, jadi saya konekkan dulu. Nah, kenapa harus ada koneksi internetnya? Karena nanti kita akan apa namanya mendownload ya, melakukan instalasi, download di servernya Debian. Jadi kita perlu internet terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita tes ya, kita ping ke Google. Nah, kita pastikan bahwa komputer kita terhubung ke internet terlebih dahulu. Oke, kalau masih seperti ini kita tes. Oke, harusnya sekarang sudah bisa. Google.com. Kalau masih belum bisa lagi, nah kita reboot dulu. Jadi apapun masalahnya, misalkan kalian menemui kok tiba-tiba macet atau apa, terus nggak bisa, sudah dibenarkan kok tetap nggak bisa, coba kalian reboot terlebih dahulu. Biasanya nyantol gitu aja. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita cek dulu IP-nya. Oke, IP-nya aman, dapat ya. Kita ping ke google.com. Oke, sudah terkoneksi ya. Kalau sudah terkoneksi, kita clear supaya eh, cerah meskipun gelap seperti ini. Nah, kita jalankan perintah seperti biasa sebelum melakukan instalasi, kita update terlebih dahulu ya. Nah, kita update. Oke, kalau sudah update, nah kita apa namanya? Ketikkan perintahnya untuk melakukan instalasi DHCP server ya. apt get install ya isc dhcp server seperti ini ya. Oke, setelah itu kita install. Nah, kita tekan keyboard Y dan enter. Biarkan proses instalasi berjalan. Nah, oke ya. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu ya, kita masuk ke dalam konfigurasinya. Kita bersihkan dulu. Pertama kita akses etc, kemudian dhcp. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat, file konfigurasinya ada di folder etc/dhcp lalu dhcpd.com. Nah, kita enter. Di sini ada banyak apa namanya komen. Untuk mempermudah kita tutup dulu aja ini. Karena nanti di bawah sudah kita sudah men-setting ini di bagian bawah ya. Kalau kalian ingin variasi, ingin mengubah sendiri monggo ya. Ini yang termudah. Nah, pada bagian ini, perintah ini kita uncomment atau hapus tanda pagarnya supaya apa? Supaya bisa berjalan. Nah, kemudian bagian subnet ya. Ini kita sesuaikan dengan alamat IP yang kita pakai. Kalau punya saya tadi 192.168 titik berapa tadi ya? 1 ya. 1.1 ya. Nah, ini kita ubah seperti ini. Untuk netmasknya karena saya pakai /24, saya sesuaikan seperti ini ya. Nah, range-nya ini adalah IP yang diberi. Jadi mulai berapa sampai berapa untuk ke klien. Saya pengennya 100 ya, titik 100 sampai titik 200. Ini saya ubah 168.1.200 ya. Untuk option domain name domain name servernya ini saya beri smkngudo.sch.id. Oke, setelah itu sama
Kalian bisa ngubah ini terserah sesuai eh, kesukaan kalian lah. Nah, untuk routersnya ini kita sesuaikan dengan IP dari komputer ya, 1.1 ya. Untuk broadcastnya karena ini titik 0/24 berarti 192.168.1.55 gitu ya. Nah, ini saya biarkan default lalu saya simpan. Nah, gini. Setelah itu kita masuk ke apa namanya? Ke berikutnya etc default. Nah, ini kita masuk ke menu atau ke file konfigurasi yang ada di dalam folder etc default /isc dhcp server seperti ini ya. Nah, ini setelah ini. Nah, setelah itu ketika sudah selesai kita enter. Nah, ini kita beri interface-nya karena kita hanya menggunakan IPv4 yang perlu diubah hanya yang V4 saja. Saya pengen DHCP servernya nanti keluar dari interface endpost yang 8 gitu ya. Nah, seperti ini sudah diubah, kita simpan. Nah, setelah itu kita clear terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, nah, langkah berikutnya kita coba untuk melakukan restart ya, restart isc DHCP server. Oke, kalau masih muncul file gini artinya ada konfigurasi yang masih salah. Kita cek. Pertama kita cek IP-nya terlebih dahulu. Oh, mohon maaf. Harusnya 10 ya. Nah, saya lupa tadi. 10.1 bukan 1.1. Maka dari itu kita kembali ke konfigurasi yang awal tadi. Kita ubah. Nah, kita ubah menjadi 10 ya. Nah, ini 10. Nah, ini 10. Ini juga 10. Oke. Nah, setelah itu kita coba untuk restart lagi. Nah, sudah oke ya. Kalau sudah oke seperti ini, langkah berikutnya kita menuju ke klien yang Windows untuk melakukan uji coba. Apakah DHCP server yang sudah kita buat barusan berhasil? Nah, kita buka Windows yang klien. Oke, kita tunggu sampai dia menyala. Oke, setelah itu kita masuk di Windows, kita klik pada bagian Ethernet. Nah, kita cek. Setelah itu kita masuk ke bagian Ethernetnya, ya, kita change adapter option. Nah, ini karena kita buat DHCP, artinya ini harus posisinya obtain seperti ini ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita cek apakah Windowsnya sudah dapat IP. Nah, kita pakai command prompt. Kita ketikkan ipconfig seperti ini, kita enter. Nah, oke ya. Perhatikan di situ kita sudah dapat alamat IP. Berapa dapat IP-nya itu? 192.168.10.100. Oke, sampai di sini konfigurasi DHCP server yang paling dasar sudah selesai kita lakukan, ya. Kira-kira sederhana kan? Simple banget kan? Nah, oke. Nah, oke ya. Seperti itu. Nanti untuk internetnya itu opsional ya. Kalau memang kalian bisa setting sampai ke internetnya nyala ya monggo. Tapi minimal Windowsnya sudah dapat IP itu minimal. Kalau sudah dapat IP sudah berhasil. Karena kuncinya DHCP yaitu dapat IP secara otomatis.
Oke, ini saya stop.